Masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Treslinda, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Nagrek, Jawa Barat. Ya baik, selamat sore pemirsa, saya Brigadir Treslinda saat ini berada di kawasan Simpang Nagrek, Jawa Barat. Tepatnya pada saat ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Bandung yang akan mengarah ke Garut ataupun Tasik. Sudah terjadi antrian kendaraan di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 10 km per jam. Kami harapkan Anda tetap utamakan keselamatan, mengingat kawasan Nagrek ini menurun, menanjak, dan juga berkelok. Hal ini perlu diantisipasi bagi para pengguna jalan, terutama roda 2, untuk selalu berhati-hati. Kemudian untuk skenario arus lalu lintas pada saat ini diberlakukan skema penambahan 1 lajur dari 2 lajur menjadi 3 lajur. Hal ini diberlakukan dari arah Bandung mengarah ke arah Garut dan juga Tasik dan Nagrek. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian prediksi kami peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi hingga malam hari nanti. Kemudian skema one way pun akan dilaksanakan. Hal ini masih melihat bagaimana kondisi kendaraan, volume kendaraan. Seiring bertambahnya volume kendaraan di kawasan ini akan diberlakukan skema one way. Hal ini masih menunggu keputusan Polres Garut, di mana kawasan Nagrek ini merupakan ekor dari kepadatan kendaraan, sehingga dalam pelaksanaan one way ini kami menunggu keputusan dari Polres Garut dan juga Polda Jawa Barat. Untuk itu kami harapkan Anda untuk tetap bersabar dalam menunggu antrian kendaraan dan tentunya ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk saat ini cuaca di Nagrek mendung, beberapa saat lalu sempat gerimis. Bagi pengendara roda 2 tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menyiapkan jas hujan di jok motor Anda. Hal ini juga untuk menghindari apabila terjadi hujan. Kemudian sampai saat ini arus lalu lintas ke arah Nagrek dan juga Tasikmalaya akan terus bertambah. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan Polres Garut maupun Polresta Bandung dalam meminimalisir kepadatan kendaraan di kawasan Nagrek dari Bandung mengarah ke arah Tasikmalaya dan juga Garut. Tentunya bagi Anda yang melaksanakan perjalanan mudik, apabila Anda lelah, beristirahatlah sejenak di pos terpadu yang sudah disediakan. Kemudian pastinya kondisi fisik Anda dalam keadaan prima, kendaraan Anda dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mudik aman, keluarga nyaman. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS enter kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda yang melaporkan langsung dari kawasan Nagrek, Jawa Barat. Selamat sore dan salam presisi. Ibda Widodo bersama 4 personel piket petugas pos pengamanan mudik operasi Ketupat Candi Polres Brebes sigap membantu seorang balita yang mengalami kejang saat perjalanan menggunakan bus lintas provinsi. Kejadian dramatis polisi menolong anak kejang ini terjadi pada Senin 24 Maret 2025 di Rumah Makan Kita, Pejagan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Bus KYM Trans jurusan Bandung-Surabaya tiba di lokasi untuk istirahat makan malam bagi kru dan penumpang. Tak lama setelahnya, seorang penumpang perempuan bergegas menuju pos pam mudik Polres Brebes yang berada di depan rumah makan. Penumpang tersebut melaporkan bahwa ada seorang balita yang mengalami kejang di dalam bus. Menerima laporan tersebut, Perwira Pengendali Pospam Ibda Widodo bersama 4 personel piket segera merespon dan mendatangi lokasi bus. Padahal Pospam segera melakukan tindakan pertolongan pertama dengan mengganjal sendok makan ke mulut balita untuk mencegah lidah tergigit serta memiringkan posisi tubuhnya. Namun balita tersebut belum menunjukkan respon. Menyadari kondisi darurat, petugas kemudian membonceng ibu dan anak tersebut menggunakan sepeda motor menuju puskesmas terdekat. Sesampainya di rumah sakit, balita langsung mendapatkan penanganan medis di instalasi gawat darurat.
Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa balita perlu menjalani rawat inap guna mencegah kemungkinan kejang berulang jika perjalanan dilanjutkan. Kesigapan petugas pos Pamudik OKC Polres Brebes dalam menangani situasi darurat ini mendapat apresiasi dari keluarga dan penumpang lainnya. Kejadian ini menjadi bukti komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya para pemudik yang melakukan perjalanan jauh. Dari Humas Polres Brebes, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Ibda Widodo bersama 4 personel piket petugas pos pengamanan mudik operasi ketupat Candi Polres Brebes sigap membantu seorang balita yang mengalami kejang saat perjalanan menggunakan bus lintas provinsi. Saat ini kita telah terhubung dengan Ibda Widodo. Selamat sore Pak Widodo. Selamat sore Bapak, selamat sore. Pak, dapat Bapak ceritakan bagaimana awal mula Bapak menerima informasi ada balita mengalami kejang saat digendong ibunya dalam perjalanan mudik? Terima kasih Bapak. Ya, saya laporkan dari Pos Strong Point, Polres Brebes, Polda Jawa Tengah, itu pada hari Selasa, tanggal 25 Maret sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebetulan di rumah makan kita tempat peristirahatan untuk makan malam bagi para penumpang yang datang dari luar kota. Kemudian tiba-tiba datang seorang perempuan yang tidak dikenal datang melapor di Pos Strong Point OKC Polres Brebes. Kemudian melaporkan bahwa ada penumpang yang membawa anak balita usia 1,5 tahun. Itu mengalami kejang-kejang. Kemudian saya beserta dengan rekan-rekan merespon laporan dari salah satu penumpang tersebut, kemudian mendatangi ke tempat parkir bis. Dan didapati seorang ibu sendirian dengan balita tanpa keluarga, tanpa suami, yang panik karena melihat anaknya itu sudah kejang dan badan sudah kaku. Kemudian saya bawa turun, saya taruh di teras rumah makan. Kebetulan dibantu oleh beberapa ibu-ibu untuk menangani penanganan pertama. Karena itu kejang otot, badannya itu kejang-kejang, maka diadakan pertolongan pertama, yaitu dengan menggunakan sendok. Jadi sendok dimasukkan ke mulut, kemudian dimiringkan badannya, namun beberapa saat kemudian tidak ada respon yang membaik. Lalu inisiatif saya mengambil sepeda motor karena saya pikir ini kalau di sini hanya dikerubuti maka akan terjadi kepanikan, dan melihat kondisi balita tersebut tidak ada respon untuk membaik, saya bawa pakai sepeda motor untuk dibawa ke rumah sakit atau medika, poliklinik, ke poliklinik. Kemudian saya boncengkan ke poliklinik. Di situ keterangan dari petugas itu harus dibawa ke rumah sakit. Sementara dari lokasi Pos Strong Point yang saya awaki atau saya sebagai padalnya itu kurang lebih antara 8 kilo. Kemudian saya lari untuk mengambil mobil. Ya, mobil, kemudian saya bawa, saya antar di Rumah Sakit Mutiara Bunda Tanjung, jaraknya 8 kilo. Dari situ langsung ditangani oleh tim dokter. Alhamdulillah balita tersebut mulai ada respon, sudah mulai menangis, ya. Jadi ada respon membaik. Nah, dari keterangan tersebut orang tuanya juga panik karena tidak membawa uang. Artinya mungkin dia hanya membawa beberapa rupiah atau nominalnya. Kemudian saya menghubungi tim rumah sakit untuk menangani balita tersebut. Ya. Jadi untuk saya sebagai jaminannya. Nah, kemudian dari keterangan itu langsung mendapat penanganan.
dari keterangan dokter, anak balita tersebut tidak boleh rawat jalan. Artinya harus dirawat inap karena bisa terjadi kemungkinan akan terulang kejang lagi. Ya, apabila itu dipaksakan untuk menaik ataupun pulang ke Madura, kemungkinan kecil nanti di perjalanan akan mengalami kejang kembali dan akan mengakibatkan fatal atau meninggal dunia. Itu keterangan dari dokter. Maka saya rayu untuk ibunya agar tidak panik. Kemudian ibunya mau untuk anaknya dirawat karena pertimbangannya adalah ini demi keselamatan anaknya. Dan alhamdulillah ibunya itu mau. Kemudian selama 2 hari anak balita tersebut dirawat di rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung. Baik, terima kasih Pak. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak untuk laporan dan tindakan yang Bapak lakukan. Mungkin ada pesan kepada masyarakat agar mudiknya lancar sampai tujuan. Terima kasih Bapak. Ya, pesan-pesan untuk masyarakat. Ya. Yang pertama adalah jaga keselamatan, jaga kesehatan. Ya. Setiap mau berangkat ataupun punya rencana mudik, utamakan dulu adalah persiapannya. Baik persiapan kondisi badan, kesehatan, dan persiapan perbekalan. Kemudian yang kedua, selalu jaga rambu-rambu lalu lintas. Ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena itu sangat membantu dalam keselamatan perjalanan masyarakat. Kemudian yang utama adalah yang tahu kesehatan adalah kita sendiri. Ya, jadi jangan memaksakan diri untuk mudik dalam keadaan yang belum siap. Ya, di sini Polri sendiri sudah memfasilitasi. Ya. Kebetulan di Polres Brebes sendiri ini ada program Valeret, ya itu yang diunggulkan. Jadi para pemudik ini yang datang di Polres Brebes yang kecapean itu untuk kendaraan sepeda motornya berikut dengan penumpang itu bisa naik bis yang disediakan oleh Polres Brebes. Kemudian untuk kendaraannya bisa dinaikkan towing. Jadi diantar sampai ke tujuan. Demikian Pak, dilaporkan dari Brebes. Baik, terima kasih Ibda Widodo telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi Pak. Ya, salam presisi Polri untuk masyarakat. Satgas Humas Ops Ketupat 2025 menyampaikan update pelaksanaan Ops Ketupat 2025 pada hari kelima. Mengenai situasi keamanan lalu lintas pada hari Jumat 28 Maret 2025. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Polri pada Ops Ketupat 2025, Kombes Pol Alfiana Nurfas sebagai berikut. Dari hasil analisa dan evaluasi operasi Ketupat tahun 2025, pada dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar dan masuk Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah tol Trans Jawa sebanyak 102.116 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa arah Merak sebanyak 47.547 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi arah Bogor sebanyak 36.554 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama arah Bandung sebanyak 37.417 kendaraan. Pukul 18.10 waktu Indonesia bagian Barat, monitoring perpanjangan rekayasa arus lalu lintas one way semula dari kilometer 70 sampai kilometer 148 diperpanjang menjadi kilometer 210 menuju arah tol Timur Trans Jawa. Pukul 19.29, monitoring perpanjangan rekayasa arus lalu lintas one way diperpanjang mulai dari kilometer 70 sampai kilometer 263 exit Brebes Barat. Pukul 23.10 waktu Indonesia bagian Barat, kontraflow 1 lajur mulai dari kilometer 55 sampai kilometer 77 tol Cikampek
situasi aman dan terkendali. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, kontraflow satu lajur mulai dari kilometer 47 sampai kilometer 70. Tol Cikampek situasi aman terkendali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Sebagai langkah mitigasi kepadatan arus lalu lintas selama masa mudik Lebaran, Korlantas Polri telah memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional yang diawali dengan flag off oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV, Atia Numa. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baik, Noldi, pada hari ini, tepatnya Jumat 28 Maret 2025, yaitu 3 hari menuju Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana hingga hari ini kepadatan arus mudik Lebaran 2025 sudah semakin meningkat dari hari ke hari. Dan untuk itu pada Jumat pagi tadi, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri melakukan pemantauan udara untuk melihat arus dan situasi volume lalu lintas kendaraan yang melintas sepanjang tol Jakarta Cikampek. Tadi pemantauan udara dilakukan dengan jalur dari berangkat dari lapangan Bayangkari dan melakukan pemantauan sejauh 70 km sepanjang tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 72. Dan Noldi, memang hingga saat ini, tepatnya hingga Kamis kemarin, kepadatan arus lalu lintas sudah semakin meningkat. Salah satu yang menjadi yang membuat kepadatan arus lalu lintas adalah para pemudik ini menunggu dibukanya jalur one way. Untuk itu pada Jumat pagi tadi, tepatnya setelah pemantauan udara oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, pukul 8:50 waktu Indonesia Barat, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri melakukan flag off untuk memberlakukan one way nasional, di mana one way nasional ini berlakukan mengingat dan melihat kondisi volume arus lalu lintas yang sudah meningkat, yaitu di atas 6.400 volume kendaraan per jamnya. Untuk itu pemirsa, tadi flag off pemberlakuan one way nasional dilakukan di kilometer 71 bersama dengan Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, dan pemberlakuan ini sebetulnya dilakukan lebih awal, lebih dini dari prediksi sebelumnya, mengingat memang kondisi arus lalu lintas sudah semakin memadat. Dan pemberlakuan one way nasional ini dibuka sebanyak 2 jalur sepanjang kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan ini merupakan kelanjutan dari pembukaan one way lokal yang tadinya hanya dari kilometer 70 hingga kilometer 161. Pemirsa, selain itu tadi juga dipantau kembali sekian waktu setelah pemberlakuan one way nasional, kondisi arus lalu lintas sepanjang tol Trans Jawa sudah semakin terurai kepadatan, sehingga arus lalu lintas sudah semakin lancar. Dan update pada sore hari ini tepatnya pukul 17:47 waktu Indonesia Barat, di mana di sekitar kilometer 29 ini sedang terjadi hujan deras dan cuaca yang cukup gelap, sehingga pemberlakuan sejumlah titik kontraflow sedang diberhentikan, tepatnya di sepanjang kilometer 47 hingga kilometer 70 arah Trans Jawa. Hal ini akan dipantau kembali jika cuaca sudah semakin membaik, maka jalur kontraflow sepanjang kilometer 47 hingga kilometer 70 akan kembali dibuka. Pemirsa, selain itu tadi juga Polri mengingatkan bahwa penerapan one way nasional ini bersifat tentatif. Artinya jika melihat beberapa hari ke depan, apabila arus lalu lintas sudah semakin terurai kepadatannya dan membaik, maka jalur kontraflow ini ada kemungkinan akan dihentikan. Selain itu, selain pemberlakuan one way nasional, Polri juga melakukan antisipasi dengan memberlakukan sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow tadi juga sudah dibuka sebanyak 2 jalur sejak kemarin, mengingat memang kepadatan arus lalu lintas sudah semakin meningkat. Selain itu, Polri juga memberlakukan sistem ganjil genap serta membuka peraturan untuk membatasi lewatnya kendaraan sumbu roda 3 atau kendaraan truk pengangkutan barang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran serta kenyamanan para pemudik yang membawa kendaraan melintasi jalur tol Trans Jawa.
Pemirsa, puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi mulai malam nanti, yaitu 28 Maret dan diprediksi akan terjadi hingga 30 Maret mendatang. Untuk itu Polri terus melakukan pengamanan dan juga pemantauan lalu lintas untuk memastikan kondisi arus lalu lintas tetap bisa teratur dan tidak terjadi kemacetan yang parah. Selain itu, pemirsa, Polri juga menyediakan ribuan posko pelayanan terpadu di sepanjang jalur tol dan rest area. Begitu pula dengan penempatan berbagai titik personel gabungan untuk memastikan perjalanan mudik masyarakat tetap aman dan nyaman. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Numa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan peninjauan langsung ke kilometer 72 Command Center PT Jasa Raharja guna memastikan jalannya operasi ketupat 2025 berjalan dengan aman dan nyaman. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini reporter Polri TV, Jelang Baskara dan juru kamera Andi Putra sudah berada di Command Center kilometer 72 untuk memberikan informasi lebih lengkap. Baik, terima kasih Trinoldi dan juga pemirsa. Guna memastikan pelaksanaan jalannya operasi ketupat tahun 2025 berjalan dengan aman dan juga lancar. Tentunya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi langsung oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan juga Polres setempat melakukan peninjauan langsung di kilometer 72, di mana kilometer 72 itu terdapat salah satu command center yang terletak di Gedung Jasa Marga, yang mana dalam peninjauan ini juga Kapolri mendapatkan banyak sekali informasi terkait dengan pelaksanaan operasi ketupat tahun 2025 yang dilaksanakan di sekitar gerbang tol Cikatama ataupun Cikarang Utama. Dalam peninjauannya, Kapolri melaksanakan ataupun melakukan highlight kepada beberapa poin penting yang berhasil dijabarkan oleh Dirlantas Polda Jawa Barat, yang mana beberapa poin penting tersebut mencakup puncak arus mudik di tahun 2025 ini rencananya akan terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025, yang mana puncak arus mudik tersebut akan terlaksana pada pukul 1 dini hari sampai dengan pukul 4 dini hari, karena hal tersebut adalah waktu-waktu yang tepat untuk para masyarakat melaksanakan mudik sehingga dapat meminimalisir kepadatan arus lalu lintas yang ada di wilayah Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan guna mengantisipasi hal tersebut, Kapolri mengimbau kepada seluruh personel kepolisian yang tergabung di dalam operasi ketupat tahun 2025 untuk tetap bersiaga dan juga memperketat pengamanan guna meminimalisir hal-hal ataupun kepadatan di wilayah Jalan Tol Jakarta Cikampek sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dengan aman dan juga nyaman. Selain itu, sebanyak 54,2% kendaraan yang sudah meninggalkan kota Jakarta. Dari hasil data yang sudah kami dapatkan dari Korlantas Polri, sebagian besar kendaraan yang meninggalkan Jakarta itu sedang menuju wilayah timur yang ada di Pulau Jawa. Selanjutnya, tingkat kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya itu lebih cenderung menurun sebanyak 16%. Dengan rincian di tahun 2024 sebanyak 34 kejadian kecelakaan lalu lintas, dan untuk tahun ini di tahun 2025 hanya sebanyak 26 kejadian. Selain itu, jumlah korban MD ataupun meninggal dunia turun secara signifikan, yaitu sebanyak 75%. Dengan rincian di tahun 2024 sebanyak 12 korban meninggal dunia, dan untuk tahun ini tepatnya di tahun 2025 hanya 3 orang korban yang meninggal dunia. Selain itu, rata-rata perjalanan dari Jakarta sampai Jawa Tengah hanya memakan waktu 5 jam 12 menit. Hal itu jika dibandingkan dengan tahun lalu itu lebih cukup cepat, karena dibandingkan tahun 2024 lalu dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah harus memakan waktu 6 sampai 8 jam. Dan hal ini tentunya bersifat positif kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik khususnya ke wilayah Jawa Tengah. Selain itu, untuk situasi lalu lintas yang terjadi di sekitaran gerbang tol Cikatama atau Cikarang Utama pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat ini terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan yang dapat mengganggu arus lalu lintas secara signifikan, dan juga hal ini tentunya dikarenakan upaya-upaya Korlantas Polri yang sudah
melaksanakan berbagai rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan mulai dari kontraflow sampai dengan one way nasional. Selain itu, untuk selanjutnya Kapolri akan menuju kilometer 414 atau Kali Kangkung untuk meninjau kembali terkait dengan adanya arus mudik atau maksud saya arus balik yang berasal dari wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta. Dan tentunya hal ini juga guna memastikan tidak ada kepadatan arus lalu lintas dari wilayah Jawa Tengah sampai dengan Jakarta sesuai dengan slogan yang sudah dibuat oleh Polri yaitu mudik nyaman dan juga keluarga aman. Selanjutnya ke depannya tentunya Korlantas Polri akan terus berupaya untuk melaksanakan rekayasa lalu lintas guna memastikan perjalanan mudik dari masyarakat berjalan dengan aman dan juga tanpa hambatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio Trinoldi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.